se, 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 se. Nah, kondisi badannya bersih, dia mulai kaur-kaur ya, cuman lagunya belum dikeluarin. Selamat pagi teman-teman kicauannya, ketemu lagi dengan channel perawatan burung. Pagi hari ini lama nggak ngeceki burung, ini saya lihat burung di kerodong itu tadi gacor dan tembakannya pedes-pedes. Nah, setelah saya buka ternyata burungnya ini teman-teman, jenisnya jenis apa ya, semi balak kayak gitu. Nah, tetapi di sini teman-teman yang mau saya sampaikan yaitu coba awasi ekornya. Jadi ekornya bagian bawah itu belepotan kayak gitu ya, kotor sekali. Jadi ini buat pelajaran saya dan kita semua ya teman-teman, termasuk kayak gini ya. Burung yang kayak gini biasanya burung yang perawatannya kurang atau kita tidak tahu merawatnya. Jadi selama ini karena sibuk nggak pernah saya cek. Ini padahal burung bagus sekali ya, dulu teman-teman ya, burung bagus sekali. Ternyata kerjanya juga kurang maksimal ya. Ketika saya buka, saya cas, cuma ngeplong-plong dan tembakannya jarang-jarang keluar. Ini penyebabnya apa? Yang pertama ya seperti biasa di sini banyaknya burung ya. Yang pertama itu tetapi yang lebih parahnya lagi teman-teman, burung ini ternyata bawahnya kotor sekali dan ditandai ekornya itu gripis-gripis. Nah, di sini juga ekor yang kurang rapi teman-teman, karena kotoran terus dia jadi gripis kayak kumal kayak gitu. Itu burungnya kerjanya kurang maksimal juga. Jadi ada beberapa teman juga yang memiliki permasalahan sama ya. Beberapa hari yang lalu banyak sekali ya, Sis, kenapa sih ekor murai batu saya setelah ekornya panjang itu jadi gripis-gripis? Setelah dicek ternyata saya cek itu juga kotor kayak gini teman-teman. Ini saking kerapnya apa ya, kasus pertama saking kerapnya dia makan jangkrik. Ketika makan jangkrik biasanya dia potong-potong di bawah, akhirnya ekornya itu bisa mengenai kotorannya, dimana bergesekan terus-menerus akhirnya bisa rusak atau gripis kayak gini. Nah, cara nanganinya bagaimana ya? Jaga karpet, kebersihan kandang. Ini juga salah saya lama nggak ngecek ya. Kayak gitu yang rawat Kang Bambang sama Pawan karena juga pemula. Kalau nggak disuruh nggak, kadang-kadang kurang tahu ya. Ini yang pertama, jaga kebersihan kandang. Yang selanjutnya teman-teman ketika lihat ya ada kotor sedikit itu harus dibersihkan kayak gitu. Dan kebetulan nah ini lama nggak saya cek ya teman-teman, juga kurang maksimal. Jadi berarti dalam video kali ini menjawab beberapa pertanyaan teman sekaligus ya. Jadi yang bulunya kumel, agak kotor-kotor, bulunya kurang maksimal kayak gitu ya. Apalagi kemarin yang gagal mabung juga kerjanya pasti kurang maksimal. Terus ada yang bingung juga kemarin penyebab ekor gripis apa ya, ini salah satunya teman-teman. Nah, ujung-ujungnya kotor, kena kotoran yaitu terus gesek-gesekan, akhirnya jadi nanti walaupun dicuci kalau udah rusak kayak gitu ya, itu nggak bisa normal 100% kayak gitu, masih tetap jeruwi-jeruwi kayak gitu. Yang pertama itu penyebabnya. Yang selanjutnya biasanya tidurnya selalu di pinggir, dimana kurungan kan bulat ya, nyocrok-nyocrok bagian apa ini, nyocrok-nyocrok bagian jerujinya kayak gitu. Nah, cara ngatasi bagaimana kalau nyocroknya parah? Teman-teman bisa menggunakan kakak kotak besar. Itu nanti terapi seperti itu sembuh ya kalau belum parah kayak gitu. Atau kalau malam jangan dikerobong, tutup full ya. Kalau ditutup full biasanya dia tidurnya nyamping. Itu yang pertama. Yang selanjutnya teman-teman bisa menggunakan tangkringan T, dimana burung tersebut biasanya tidur di bagian atas dan T itu tidak sampai samping. Nah, itu nanti akan sembuh kalau belum rusak parah. Tapi kalau udah nyerut-nyerut kayak gini kayaknya nanti ya 90% aja sembuhnya ini kayak gini. Padahal kalau misalkan nggak telat ya nggak terjadi jeruis-jeruis potong ya teman-teman. Oke teman.
teman-teman, dalam video kali ini dulu, ini mau saya proses dulu. Untuk burung ini karena saya lama nggak kerawat ya, ini di sini udah hampir 1 bulan, mungkin ada 1 bulan ya gacoran ini. Cara bersihkan bagaimana? Yang pertama, kalau burungnya mau mandi kerambah ya di kerambah aja sambil dibersihkan bawah-bawahnya itu karpetnya. Kalau nggak mau mandi kerambah ya, kalau kita bekerja keras ya bisa diajari ya masuk kerambah kayak gitu. Tapi kalau misalkan sibuk, pakailah cepuk yang besar ketika ada cahaya matahari atau panas, dimana burungnya merasa kegerahan nanti mau mandi, biasanya seperti itu. Terus kalau cepuk nggak mau bagaimana? Ya nggak apa-apa, dikasih cepuk sambil disemproti ekor-ekornya kayak gitu. Jangan lupa karpetnya juga dibersihkan. Ini pagi, nah ini meja ya. Oke, saya jeda dulu teman-teman, saya bersihkan nanti biar kelihatan unyu-unyu seperti apa ya. Saya ambil semprot dulu. Nah ini teman-teman, barusan saya bersihkan bagian bawahnya, dan ini karena tidak ada kesempatan untuk ngerambah. Kebetulan saya tanya juga sama Kang Bambang tadi barusan, burungnya mau masuk kerambah jarang sekali mau mandi, karena masuknya kerambah itu agak sulit gitu. Nah ini terpaksa saya semprot untuk dibersihkan. Kita lihat beberapa saat nanti setelah dia kondisinya bersih itu bagaimana. Jadi untuk penyemprotan atau pembersihan juga teman-teman, kita lihat-lihat ya. Kalau misalkan burungnya mau didis-didis seperti ini, berarti burungnya oke-oke aja. Tapi kalau misalkan kita semproti burungnya sedikit dia nggak mau didis-didis atau membersihkan badannya, itu teman-teman jangan lakukan atau jangan diteruskan. Karena apa? Takutnya nanti burungnya kondisinya kurang fit. Jadi kalau dia mau seperti ini kayak seakan mandi, burungnya berarti kondisinya fit ya teman-teman. Bisa boleh diteruskan semprot atau dikasih cepuk, biasanya ini langsung mandi. Ini coba saya semproti karena bulu ekornya masih kurang sedikit ya, belum begitu bersih. Saya pun aja ini lagi. Untuk teman-teman, biasanya memandikan burung ya selain menjaga kebersihan burung tersebut, kalau misalkan kita mandikan rutin, birahinya juga terjaga. Jadi jarang sekali over birahi kayak gitu. Vektornya juga masih oke ya. Dan kalau misalkan burung suka mandi juga itu lebih enak teman-teman, kita nyetingi juga lebih enak. Karena apa? Ya itu tadi, mandi biasanya menurunkan birahinya. Kayaknya cukup, kita taruh di, mumpung ada matahari ini kita taruh supaya kena matahari teman-teman. Ini saya posisinya nunggu kering ya teman-teman, nunggu kering. Ini 80% kering, masih mamel. Cuman di sini yang mau saya sampaikan yaitu ketika menjemur murai batu yang masih basah, belum sarapan egal ini. Menjemur murai batu yang masih basah baru dimandikan, itu jangan langsung diterik matahari ketika panas. Jam 10 ke atas itu kalau panas itu jangan kalau bisa. Sebetulnya terhadap kesehatannya sih nggak begitu pengaruh ya. Cuman untuk bulunya, kalau misalkan langsung panasnya panasnya panas sekali atau panas kalau orang Jawa bilang itu ngelantang ya teman-teman ya. Itu kurang bagus buat bulu-bulunya. Karena apa? Ketika posisi kena air langsung kena panas, bulunya biasanya akan cepat kusam kayak itu. Tetapi kalau misalkan seperti ini masih posisinya ini jam 6 ya, jam 6 lebih sedikit, ini nggak apa-apa. Jadi kena terik matahari pagi itu nggak apa-apa. Jadi nggak langsung panas nyos kayak gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya udah pemain lama juga sering alami juga, karena memandikannya siang hari langsung dijemur juga kayak gitu ya.
langsung dijemur, posisi masih basah, itu juga merusak bulunya. Jadi pigmen atau warna hitamnya itu biasanya jadi kusam. Makanya saya juga sering mendapatkan murai batu yang kondisinya kusam-kusam, berarti salah perawatan dalam yaitu tadi mungkin masih basah, dijemur posisi panas karena orangnya sibuk, bisanya siang hari proses kayak gitu, dan salah perawatan lainnya. Nah, ini posisi pagi, masih aktif ngeplong-ngeplong aja. Ini biasanya kalau udah kayak gini nanti udah bersih, udah kering ya teman-teman. Ini saya angin-anginkan, saya cantolkan agak tinggi kayak gitu. Setelah itu saya kasih makan, kita keropong tipis, biasanya seperti itu. Nanti untuk perawatan harian supaya maksimal ya jaga kebersihan kandangnya tadi atau dan kebersihan badannya, kasih makan pagi sore aja sudah. Biasanya setelah 2 hari 3 hari nanti dia bisa maksimal teman-teman. Nanti saya update lagi. Dan kemarin teman-teman yang timbakan cililin kemarin banyak sekali yang nanyakan bagaimana kelanjutannya. Ternyata udah dijual Kang Bambang duluan teman-teman. Nah, oke teman-teman, burungnya nggak stres, tinggal kondisikan capeknya aja. Nanti saya update lagi kelanjutannya. Dalam video ini sekian dulu. Untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi. Di sana ada informasi terbaru tentang giveaway ya teman-teman nanti. Oke, terima kasih. Kondisi badannya bersih, dia mulai kaur-kaur ya, cuman lagunya belum dikeluarin, padahal kelihatan kemarin kenari panjang-panjang. Oke, sekian dulu, terima kasih.